Yap, kita bertemu kembali. Kali ini saya mau membahas mengenai pajak YouTube yang sekarang lagi gempar-gemparnya atau beberapa para YouTuber lagi bingung-bingungnya untuk mengetahui bagaimana caranya membuat pajak YouTube menjadi 0%. Kalau tidak salah, dimulai dari bulan Maret, YouTube memberikan sebuah pesan untuk para YouTuber, yaitu mengenai pajak dari YouTube. Tapi di sini kita mau menggarisbawahi yang terkena pajak adalah konten YouTube yang ditonton oleh warga Amerika atau menggunakan VPN Amerika. Jadi tidak semua dipotong pajak oleh YouTube, tapi hanya beberapa saja, yaitu pendapatan dari penonton negara Amerika. Di sini saya mau memberikan cara atau langkah-langkah dalam memasukkan NPWP atau membuat pajak YouTube menjadi minimalis. Seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita lihat langsung saja. Yap, seperti itu tadi langkah-langkah untuk memasukkan NPWP dan membuat YouTube atau pajak YouTube menjadi lebih minimalis. Jika kalian tidak memasukkan NPWP sampai tenggat waktu akhir Mei, maka YouTube akan memberlakukan tarif pajak secara default.
Dalam pajak YouTube sendiri ada 3 pilihan, yaitu mengenai layanan, royalti film dan TV, royalti hak cipta lainnya. Di sini kita bisa memilih dari tarif 0% sampai tarif default atau 30%. Jika misalkan kita terkena layanan atau hanya layanan saja, berarti terkena 0% atau 30%. Tergantung kalian memasukkan NPWP kalian atau tidak. Jika terkena semuanya, berarti ada pilihan sendiri. Jadi tidak serta-merta kita terkena semua pajaknya, karena tergantung dari konten kita. Dan untuk kalian yang belum mempunyai NPWP atau nomor pajak, silahkan untuk mendaftarkan ke Departemen Pajak. Jangan pernah mendaftar secara online, lebih baik kalian datang langsung dan itu lebih cepat untuk dilayani. Di sini saya mengumpulkan berbagai pertanyaan dari orang-orang mengenai pajak YouTube. Kenapa kita sudah dikenakan pajak oleh negara setempat, terus kita dipotong lagi karena selisih kurs, dan sekarang dipotong lagi untuk pajak YouTube. Dan untuk selisih kurs itu pasti akan terkena jika kalian tidak menggunakan rekening rupiah atau kalian menggunakan rekening dolar dan sebagainya. Karena pasti ada selisih kurs antara bank. Nah, pajak YouTube ini sendiri bukan berhubungan dengan yang lainnya, karena pajak itu ada begitu banyak. Dan di sini pajak YouTube diberlakukan karena mungkin menurut YouTube penghasilan paling terbanyak dari para YouTuber adalah dari lokasi atau geografi Amerika. Karena banyak para YouTuber yang mungkin berpendapatan besar tapi kurang memahami seperti apa YouTube tersebut. Bagaimana jika satu NPWP digunakan untuk beberapa AdSense? Satu NPWP saya rasa tidak bisa digunakan untuk beberapa AdSense karena harus mencantumkan nama yang sama dengan AdSense atau NPWP itu sudah terdaftar, biasanya akan tertulis seperti itu. Bagaimana jika nama dan alamat di NPWP berbeda dengan nama di AdSense? Itu bisa terjadi jika kalian menggunakan NPWP orang lain atau jika kalian menggunakan NPWP badan. Karena tidak semua YouTuber menggunakan nama aslinya, atau biasanya ada juga karena keterbatasan usia. Ada YouTuber yang usianya belum memiliki KTP, dia menggunakan rekening dari orang tuanya atau KTP dari orang tuanya. Situ ada ketika kalian mendaftarkan Google AdSense. Dan di pendaftaran Google AdSense pun juga ada tentang memilih badan, organisasi atau kalian bisa memilih personal. Apakah bisa memakai NPWP orang lain atau kita nyomot secara random di internet terus kita daftarkan ke AdSense? Kalian bisa melakukan itu, tetapi dengan resiko AdSense kalian akan diblokir. Karena mungkin yang berpikir seperti itu akan ada banyak. Jadi ketika kalian mencari NPWP di internet, mungkin itu sudah terpakai. Bagaimana jika sudah mengisi tetapi masih ada notifikasi mengenai pajak? Notifikasi mengenai pajak
itu bukan karena sudah mengisi ataupun belum. Jika kalian sudah mengisi dan muncul keterangan sudah disetujui, berarti sudah selesai. Tapi notifikasi pajak akan terus keluar hanya untuk mengingatkan bahwa peraturan YouTube yang terbaru tenggat waktunya sampai 31 Mei 2021. Jadi semua yang belum disetujui oleh YouTube terkait AdSense atau monetisasi juga mendapatkan email dari YouTube ketika kalian sudah membuat Google AdSense. Saya rasa ketika kalian membuat Google AdSense di bulan Juni, kalian diharuskan langsung untuk memasukkan NPWP. Jika tidak, kalian akan terkena pajak secara default. Seperti itulah tentang cara untuk membuat pajak YouTube menjadi lebih minimalis atau lebih kecil persentasenya, dan beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai pajak YouTube. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube saya dan follow fanspage Facebook, Instagram saya. Kita akan berjumpa di waktu yang lain. Ciao.